Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum jami'an. Semoga para santri MA Husnul Khotimah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ustadz Budi Bahtiar untuk menyampaikan materi tentang kimia. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur SPU. Silakan anak-anakku sekalian menyiapkan buku paket kimia dan buku tulis sehingga hal-hal yang penting bisa antuna tuliskan. Baik, kita mulai ya. Untuk pengelompokan perkembangan dasar pengelompokan unsur. Unsur itu dikelompokkan yang pertama berdasarkan dari Lavoisier ya, yaitu mengelompokkan unsur ke dalam logam dan non-logam. Pada waktu itu baru sekitar ada 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Lavoisier ini adalah seorang ilmuwan Prancis yang mampu mengelompokkan unsur berdasarkan logam dan non-logam. Kemudian yang kedua yaitu triade yang dicetuskan oleh Dobereiner ya. Nah, di sini Johann Wolfgang Dobereiner mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Nah, di sini Dobereiner ini mengelompokkan unsur ke dalam 3 kelompok yang disebut dengan triade, yaitu dengan melihat massa atom relatif atau dilihat dari AR ya, singkatannya AR. Misalkan triade kalsium ada AR-nya 40, kemudian strontium 88 dan barium 137. Maka rata-rata dari AR unsur pertama dan ketiga adalah 40 ditambah 137 dibagi 2 sama dengan 88,5. Ini menurut Dobereiner, jadi kelompok unsur itu dijadikan jadi triade, yaitu 3 kelompok unsur. Nah, pada tahun 1830 ini telah dikenal sekitar 40 macam unsur, yang tadinya di Lavoisier tadi ya ada 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Baik, kemudian untuk yang ketiga setelah triade ya yang dicetuskan oleh Dobereiner adalah ada hukum oktav yang disampaikan atau dicetuskan oleh Newlands ya. Newlands mengumumkan bahwa penemuannya disebut dengan hukum oktav. Oktav itu artinya adalah berdasarkan susunan tangga nada ya. Kita tahu tangga nada, misalkan tangga nada yang do re mi ya, do re mi fa sol la si do ya. Kita tahu itu. Maka di sini Newlands juga menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan ke-9 dan seterusnya menunjukkan sifat yang mirip. Nah, antum lihat semua di sini ada beberapa tabel ya, ada tabel do re mi fa sol la si do. Contohnya misalkan di do yang pertama H itu sama mirip dengan fluor ya, dan susunan ke bawah. Kemudian re 2 Li ya, lithium sama dengan Na. Itu menurut Newlands ya. Kemudian berkembang kembali SPU ini ya, sistem periodik unsur ini dengan sistem periodik yaitu oleh Mendeleev. Mendeleev ini seorang ilmuwan juga ya, Dmitri Ivanovich Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Nah, kemudian
Nah, kemudian untuk tabel periodik yang modern ya, ini oleh Moseley ya kan. Kita lihat di dalam tabel periodik modern ini semua tabel sudah terisi penuh, yaitu jumlahnya 116 unsur ya. Nah, yang terbaru itu dari yang ditemukan yaitu 4 ya. Yang terbaru itu ada NH, Nihonium, kemudian ada MC, Moscovium, ada LV, ada TS ya, Tennesin, dan OG, Oganeson. Itu 4 unsur yang ditemukan pada tahun 2006 ya. 2006 kalau nggak salah. Maka seluruh tabel periodik ini sudah terisi. Seluruhnya itu tadi 116 unsur. Nah, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Jadi unsur dengan nomor atom 10 yaitu neon ternyata mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan helium. Unsur nomor atom 11 ternyata kembali menunjukkan kemiripan sifat dengan litium, sehingga ditempatkan di bawahnya. Memulai baris berikutnya. Demikian seterusnya sifat-sifat tertentu berulang secara periodik. Nah, maka ini disebut dengan sistem periodik modern ya. Nah, di dalam tabel periodik ya, kita akan mengenal yang namanya lajur-lajur ya. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik itu disebutnya periode. Ya.